Terlebih lagi bagiku, Ummu Kulsum. Sungguh engkau tahu bagaimana kedua putra Abu Lahab itu, Utbah dan Utaibah, menceraikan aku dan kakakku Ruqayyah. Lantas menyakiti hati ayah seolah mereka lebih mulia, bahkan dari sekadar nasab. Demi Allah, Utbah memang kelak pada peristiwa Fathul Mekah menyatakan diri masuk Islam, dan ayah gembira akan hal itu. Tetapi Utaibah, mantan suamiku itu, melakukan penghinaan yang lebih parah. Dia, selepas menceraikanku dengan kasar, pergi menemui ayah dan menyumpah serapahi beliau, mencela dan mengolok-olok ayah yang tersinggung, berdoa, doa yang terdengar oleh Utaibah, sesuatu yang mengejar dan merongrongnya bagai sepasukan jin padang pasir yang haus darah. Ya Allah, panjat ayah, siksalah ia dengan seekor anjing dan anjing-anjingmu. Kakek Abu Thalib yang berada di sana dan mendengar sendiri doa itu, memperingatkan anak saudaranya. Kau, hai Utaibah, ujarnya, tidak akan mati sebelum doa Muhammad terkabul. Utaibah cemas, tapi ia terlampau tinggi hati untuk memohon ampun, apalagi masuk Islam. Dalam pada itu, kian hari, ia kian yakin bahwa ia tak berjalan kemanapun, kecuali anjing-anjing itu akan semakin mendekat dan menunggu. Menanti waktu yang tepat untuk membunuhnya, memakannya tanpa ampun. Pada suatu perjalanan dagangnya menuju Syam bersama ayahnya, ia berkata, "Wahai ayah, aku senantiasa khawatir akan doa Muhammad." Dan melanjutkan seolah berharap itu bisa menenteramkan. Semua orang dalam kafilah ini hendaknya berhati-hati. Ayahnya setuju. Tentu saja, bagaimana tidak? Setibanya di suatu tempat, mereka beristirahat. Tak ada seorang pun dari mereka kecuali tahu bahwa daerah itu dihuni banyak singa. Dan demi menenteramkan hati Utaibah dan ayahnya, mereka menumpuk barang-barang yang dibawa, melindungi mereka dari 4 penjuru, berjaga kalau singa itu mendekat. Tetapi malam jatuh dan mereka jatuh tertidur. Seekor singa mendekat, meloncati benteng itu seolah tak pernah ada sama sekali, mengendusi aroma maut pada setiap orang yang tertidur, mencari-cari mangsa. Ketika ia tiba pada seorang anggota kafilah, ia berhenti mendengus, memancangkan pandang, dan dalam satu terkaman yang sangat cepat, ia menggigit dan menarik kepala si lelaki hingga putus, mengeluarkan darah yang membanjiri tanah. Ketika Abu Lahab terbangun demi mendapati Utaibah telah meninggal, dia tak menemukan apapun kecuali kemarahan yang semakin muntap kepada ayah. Mendiang ibu sebetulnya sejak awal tidak setuju ketika ayah memutuskan atas nama kekerabatan dan penghormatan kepada paman menerima lamaran Abu Lahab untuk menikahkan kami, Ruqayyah dan aku, dengan kedua anaknya itu. Pada saat itu, ayah belum menjadi seorang nabi, tetapi ibu khawatir oleh sebab watak Ummu Jamil, istri Abu Lahab, yang kendati berparas cantik merupakan seorang berperangai buruk, penyebar fitnah dan pengadu domba. Kekhawatiran yang terbukti lebih dari yang bisa dibayangkan selepas ayah menjadi seorang nabi. Kendati paman-paman ayah yang lain tidak bisa mengerti atau belum mau masuk Islam, tetapi mereka tetap membela ayah.
Abu Lahab bersikukuh bahwa ayah adalah seorang tertipu, atau lebih buruk daripada itu, penipu. Ia berkata kepada anaknya, "Kepalaku tidak halal bagi kepalamu selama kamu tidak menceraikan putri Muhammad." Dan mereka menceraikan kami tanpa pernah menyentuh kami. Ketika ayat "dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat" turun, ayah pergi ke Bukit Sofa, menyeru, "Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi." Seruan ini diarahkan kepada suku-suku Quraisy. Mendengar itu, orang-orang berkumpul. Mereka yang berhalangan mengirimkan wakil demi mengetahui apa yang terjadi. Setelah mendapati semua orang memperhatikan, ayah berkata, "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahu bahwa ada pasukan berkuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian percaya?" Mereka menjawab, "Ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran." Ayah melanjutkan, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian terhadap azab yang amat pedih." Mendengar itu, Abu Lahab seperti dapat engkau duga berteriak, "Celakalah engkau, hai anak Abdullah!" Matanya menatap nanar, dengki, muntap. "Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Lalu turunlah wahyu itu, tamparan bagi Abu Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak, dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang lehernya ada tali dari sabut. Mendengar itu, Abu Lahab naik pitam. Bersama Ummu Jamil, mereka bahu-membahu mencerca dan berusaha mencelakakan ayah. Pada malam-malam tertentu, istri Abu Lahab itu akan memanggul kayu-kayu berduri, mengikatnya dengan tali yang sebagiannya dililitkan ke leher. Diam-diam, dia akan pergi ke halaman rumah kami, menyebarkan kayu-kayu itu. Berharap ayah akan menginjaknya jikalau beliau di sepertiga malam atau ketika subuh pergi ke Masjidil Haram. Padahal, rumah kami berdempetan tanpa terhalang suatu rumah pun. Ketika ia mendengar namanya dicerca dalam Al-Quran, Ummu Jamil binti Harb yang merupakan saudara perempuan Abu Sufyan membawa batu dan mendekati Abu Bakar. Bertanya, "Wahai Abu Bakar, mana sahabatmu itu? Aku mendapat berita bahwa ia telah mengejekku. Demi Allah, andai aku menemuinya, niscaya akan aku tampar mulutnya dengan segenggam batu ini. Demi Allah, bukankah aku ini seorang penyair?" Dan mendendangkan syair seolah ceracaunya belum cukup. "Si tercela yang kami tentang, urusannya kami tolak, agamanya kami benci." Dia tidak tahu bahwa kelak ancaman itu akan kembali kepada dirinya. Bahwa tali yang ia biasa lilitkan ke lehernya demi memanggul kayu-kayu berduri itu akan mencekik dan menewaskannya. Setelah dia pergi membawa kemarahan dan azab yang menunggu, Abu Bakar bertanya kepada ayah, "Wahai Rasulullah, adakah engkau melihatnya dapat melihatmu?" Ayah menjawab, "Dia tidak bisa melihatku. Allah telah membutakan pandangannya dariku." Abu Lahab, ketika Abdullah saudara kami meninggal dalam usia sangat muda, tertawa gembira, mengatakan kepada semua musyrikin Mekah bahwa Muhammad kini seorang abtar.
Dia pula yang ketika ayah mendakwahkan Islam kepada para jemaah haji di Mina, membuntuti beliau demi menegaskan kepada semua orang bahwa ayah bukan siapapun melainkan hanya orang gila. Ruqayyah kemudian dipersunting Utsman bin Affan, seorang saudagar nan saleh dan dermawan. Dialah saudagar itu yang pada tengah malam dalam perjalanan pulang dari Syam mendengarkan teriakan di padang pasir. "Hai orang yang tidur, bangunlah, sungguh Ahmad telah datang di Mekah." Ia tidak mengerti apa maksud teriakan itu, tidak pula paham siapa atau apakah sebenarnya Ahmad itu, hingga ia bertemu Thalhah, sepupu Abu Bakar. Thalhah baru saja melewati Bostra ketika ia ditanya seorang pendeta, "Apakah Ahmad telah muncul?" "Ahmad?" tanya Utsman. Thalhah melanjutkan ceritanya. "Aku bertanya siapa sebetulnya Ahmad itu?" Dan pendeta itu menjawab bahwa Ahmad adalah nabi terakhir dan bahwa ia adalah putra Abdullah bin Abdul Muthalib. Demi mendengar itu, Utsman menceritakan pula pengalamannya, dan keduanya bersepakat untuk menemui Abu Bakar, sahabat karib sang Ahmad. Abu Bakar kemudian mengantar mereka kepada Rasulullah, dan selepas menceritakan kembali pengalamannya masing-masing, keduanya masuk Islam. Ketika hari-hari Mekah semakin sempit bagi iman dan pengabdian kami, sedang orang-orang lemah dan tanpa perlindungan disiksa bahkan syahid, dan Utsman bin Affan pernah digulung oleh tikar dan diasapi dari bawah oleh pamannya. Ayah berkata, "Jika kalian pergi ke Habasyah, kalian akan mendapatkan seorang raja yang adil dan bijaksana. Suatu negeri yang kalian bebas dan leluasa dalam beragama. Tinggallah di sana sampai suatu saat Allah memberikan jalan yang dapat menghindarkan penderitaan yang kalian tanggung sekarang ini." Raja Habasyah itu seorang penganut Kristen, tapi ia amat soleh. Demi menyelamatkan iman kami, sebanyak 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan berhijrah ke Habasyah, dipimpin oleh sang saudagar, Utsman bin Affan. Keluarga suami Ruqayyah itu sebetulnya hampir membatalkan niat Utsman bin Affan berhijrah ke Habasyah. Tapi ayah menguatkan. "Pergilah," ujarnya, "bawa serta Ruqayyah." Bersama 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita, Utsman bin Affan berjalan mengendap-endap di tengah malam, bergerak menuju pinggir pantai, demi menemukan 2 kapal di pelabuhan Syaibah yang akan bertolak ke Habasyah. Ke-16 orang itu telah berlayar mengarungi samudera ketika pasukan Quraisy tiba di mulut pantai untuk mengejar. Setelah tertipu oleh peristiwa sujudnya orang Mekah di bulan Ramadan dan sebagian dari mereka pulang ke Mekah, Rasulullah menyuruh mereka berhijrah lagi. Kali ini, sebanyak 82 atau 83 laki-laki dan 18 atau 19 perempuan dipimpin seorang pembicara fasih, saudaraku Ja'far bin Abi Thalib, yang membawa serta istrinya, Asma. Utsman dan kakakku Ruqayyah pulang ke Mekah selepas pemboikotan usai. Demi mendapati tak lama kemudian, ibu meninggal, disusul kakek Abu Thalib. Menempatkan kami dalam secawan rasa sakit tanpa satupun obat penawar. Ia adalah jurang tempat kami jatuh tanpa peringatan. Sejak sekarang, kami semua sadar perjuangan akan jauh semakin berat. Ketika perintah berhijrah ke Madinah turun, Utsman bin Affan membawa serta istrinya berhijrah.
ikut dalam gelombang rombongan hijrah yang berangkat sebelum ayah. Mereka tinggal di rumah Aus bin Thabit, saudara Hasan bin Thabit, di perkampungan Bani An-Najjar. Bani, tempat ibu kakek buyut kami berasal. Bani yang dikunjungi ayah selagi kecil ketika nenek meninggal dalam perjalanan pulang. Butuh 7 bulan selepas ayah berhijrah bersama Abu Bakar, untukku dan adik bungsuku Fatimah menghirup udara Madinah. Zaid bin Haritsah menjemput kami dan Ummu Aiman serta Usamah. Bersama dengannya, Abdullah bin Abu Bakar menjemput 2 saudarinya, Asma dan Aisyah. Kami, aku dan Fatimah menempati bilik sederhana, berjajar dengan 2 bilik yang diperuntukkan untuk Saudah bin Zam'ah, ibu tiri kami, dan Aisyah, yang resepsi pernikahannya akan segera digelar. Kira-kira setahun kemudian, bertepatan dengan persiapan Perang Badar, Ruqayyah terserang demam. Ayah menyuruh Utsman untuk tetap di rumah, mengurusi kakakku itu. Tetapi, setelaten apapun Ruqayyah dirawat, ajal tak pernah datang terlambat. Ayah pulang dalam kegemilangan kemenangan, demi mendapati putri tercantiknya sudah tiada. Perlu setahun bagi Utsman bin Affan untuk menduda, menolak, bahkan ketika seorang sahabat semisal Umar bin Khattab datang dan menawarkan putrinya Hafsah yang ditinggal mati Khunais suaminya. Aku kira jawabnya, aku belum siap untuk menikah. Belum cukup tenangkah hatinya? Belum cukup relakah dia melepas kepergian Ruqayyah? Aku tidak pernah tahu. Dan begitu pula engkau. Bukan begitu? Satu-satunya yang aku tahu hanyalah ketika ayah menawarkanku kepadanya, Utsman bin Affan langsung setuju dan tak membutuhkan waktu lama untuk mempersuntingku. Pernikahan yang sekali lagi membutuhkan kebahagiaan kami, merekatkan retakan oleh duka yang mengering, terlebih bagiku, Ummu Kulsum. Rasanya seperti merangkum kembali rasa cinta yang bertaut, kisah kasih yang teramat mirip, takdir yang serupa. Pernikahan yang tidak hanya mengutuhkan rasa cinta kami satu sama lain, tetapi juga mengutuhkan kerinduan kami kepada Ruqayyah. Pernikahan kami disusul oleh pernikahan ayah dengan Hafsah binti Umar. Sebuah bilik telah dibangun, berjajar dengan 2 bilik sebelumnya. Pernikahan yang gempita oleh kebahagiaan yang mengalir tulus dan menderas seumpama hujan. Tetapi dalam ingar-bingar puji syukur, dalam gelak tawa rona bahagia, masing-masing dari kami menyadari, sepenuh hati menantikan, bahwa cepat atau lambat, pelan namun pasti, orang-orang kafir Mekah itu pasti akan kembali menghimpun kekuatan demi menuntaskan kesumat dendam kekalahan Badar.